kita akan menghujat. Ternyata berbalik arah, semua simpatik karena seorang ibu ini tidak bisa ngomong lagi, dia tidak bisa membela dirinya, gitu loh, tidak bisa membela diri, tidak bisa ngomong. Jadi semua malah bersimpatik. Tadinya tujuan mereka untuk menjatuhkan seorang Nikita Mirzani supaya lu keras lu, ini lu cuci uang. Ternyata berbalik arah. Ini kan mereka yang kucap kacir sekarang, bingung. Wah, ini salah strategi nih kita nih, gitu. Salah nih kita. Jadi menurut gue kalau orang tidak bisa berbicara, semakin dihajar. Buktinya yang menghajar-hajar sekarang diam kan, kan? Karena semakin dihajar dia tidak bisa berbicara, semakin simpatik netizen ke situ. Jadi ini udah kamu salah lawan sayang. Kayak lagu salah. Kamu salah lawan itu udah kayak lagu. Udah salah lawan, udah salah perkiraan. Ternyata simpatik berdatangan termasuk kami. Jujur saya tidak pernah live, tapi karena duduk kemudian saya bersuara untuk live. Saya musuh Nikita Mirzani 6 tahun. 6 tahun saya musuh, tapi karena saya lihat di sini dari kriminal. Sabar ya. Karena saya tadi YouTube, jadi saya belum mulai. Sabar, energinya disimpan dulu. Jadi saya tidak sabar. Belum mulai saya. Gue sampai gini kan, gue sampai diem. Gue juga begini. Mama gue ngantuk. Jadi kayak denger dongeng ya. Dulu sabar. Saya ngomel karena saya tidak diberi duduk, lebih utama dia dan dia. Ada kursi, hanya banyak bekerja. Sini aja lah. Sini saya. Bentar dulu ya. Itu yang mana Mamski ya? Majelis Hakim. Anda mau Kalau dikabulkan saya tumpengan. Kalau dikabulkan ini oleh majelis hakim, saya akan kumpulkan. Itu berapa kali saya bilang di live saya. Saya akan tumpengan dengan netizen siapapun yang datang. Saya akan tumpengan, akan menyediakan tumpengan besar. Karena waktu dia dulu di Banten saya tumpengan untuk menebus kesalahan saya. Waktu saya musuhan, dia juga musuh saya musuh dia. Tapi setelah kami sayang-sayangan 2 bulan yang lalu sebelum dia masuk, ya udah saya dan saya prihatin dan saya kasihan karena saya ada di posisi seorang ibu tunggal juga dulu. Jadi saya merasakan bagaimana mencari nafkah, pakai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jadi nanti kalau misalnya dinyatakan ini Nikita Mirzani menang, saya akan tumpengan dan saya akan mengundang netizen-netizen yang mau hadir. Karena menurut saya menebus kesalahan saya. yang lain juga mungkin Apaan? Mungkin ada acara gitu kan? Enggak, kalau yang pidana, udah menang, ini aja online sih. Tumpengan online, jadi nggak bareng-bareng, nggak ngumpulin orang. Gue undang lu enak aja. Enggak, gue sendiri, gue udah bilang sama followers gue. Hubungan online gimana? Gue sendiri tumpengan dengan mereka secara live. Nggak bikin rame-rame ngundang orang, enggak kan cuma gue doang sendiri. Nanti itu tumpengannya buat ke yang membutuhkan. Bukan buat ke netizen gitu. tapi ada rencana mau Mana tiketnya? Tutup Di dalam sini selalu di bawah. Oh jatuh, sorry. Aku biar nggak ngalinya. Kan untuk 1 bulan itu belum ya. 1 bulan itu kan hanya untuk lawyer ya. Bahkan kan kalian dengan sendiri pihak keluarga juga belum bisa untuk menjenguk Mbak Nignir gitu, Mbak kita gitu. Mamski, Nanti kalau sudah lewat dari sebulan baru rencananya mau ke sana. Ya kemungkinan Kalau ke sana mau bawain apa? foto aja. Foto aja. Ada deh. Foto aja. Nanti mau Ada deh. orang dibilang ini lagi nyogok. Foto aja. Dibilang lagi Ada makanan gitu kan kesukaannya apa? Adalah kan kita nggak bisa spill Ada sana deh. sini gitu, ada deh. Yang pasti membawa doa udah pasti. Ya pasti berdoa lah untuk karena kan kita aku pribadi mengikuti kasus ini dari awal gitu ya. Gitu. Jadi mendukung, mensupport dan aku yakin bahwasan Nikita itu nggak bersalah ya. Gitu. Menurut aku, tapi balik lagi ke orang-orang karena kasus ini kan ada pro dan kontranya. Gitu. Menurut Mas sendiri kenapa kasus ini kita seperti apa? Mamski mau nanya dong, kalau endorse kan Mami kan suka endorse nih. Selalu endorse. Kalau untuk di endorse itu biasanya untuk perjanjian itu apakah harus tertulis atau seperti apa? Nggak pernah tertulis. By phone? Iya, no comment karena Cuma by phone di WhatsApp admin, terus nanti dikasih briefingnya, dikirim kayak PDF untuk briefing produk, terus produk itu nanti ada tanggal untuk ditayangkan. Ini prosesnya ya, terus kita bikin, terus dikembalikan 1 kali, revisi berapa kali kayaknya? Revisi 2 kali. dua kali revision, dan mereka harus bayar di awal dulu DP separuh, sisanya setelah aku tayangin tanpa kontrak apapun. bahkan diingat Semua merek, mau apa yang gede-gede juga diingetin mana ada Berarti tiket nominal pun rasanya di mana. itu dari tergantung dari brand ya, Mam? tergantung dari brand. Bahkan
sebenarnya aku udah pernah di endorse tuh sama beliau dan di Lebak Bulus. Tapi aku mesti cari videonya karena kan setiap endorse itu ada setahun kita hapus lagi. Jadi ada masanya. Per 3 bulan kita hapus endorsementnya. Nah itu aku di endorse sama beliau di kliniknya yang di Lebak Bulus. Itu puluhan juta. Hanya sehari karena kan treatment di syuting di semuanya tanpa kontrak itu. Jadi wajar banget kalau emang gak ada kontrak sih yang biasanya begitu. Silakan tanya ke influencer yang lainnya juga. Tapi dalam paket ini juga sebenarnya emang ada endorse tapi tidak tertulis aja mungkin gitu ya. Iya kalau dari ajakannya, ayo dong review. Karena gini kita tuh kan diminta oleh brand untuk pastinya membuat apa ya narasi, terus membuat menarik produk apapun itu perhatian untuk netizen yang follow kita gitu, bisa viralin apalagi kalau bisa viralin itu mereka seneng banget tuh gitu kan karena mendapatkan keuntungan besar dari setelah kita viralin masukin ke sosmed kita langsung kan meledak gitu, lu udah untung dong si brandnya ya. Untuk yang sekali berniki seharga itu menurut aku malah murah ya. Makanya orang tuh bilang itu kan besar sekali, ntar dulu kamu mesti cek tuh, cek harganya Fuji. Buset. Langsung mayat tuh ya. Lagian Niki tuh satu hari Terus aja endorse-nya 1 miliar, miliaran. setahun mau minta eksklusif 4M murah banget, Bo. Eksklusif untuk produk itu doang kan, waduh lebih dari itu harusnya, lebih dari itu. Ini sangat lucu sih pemerasan gitu-gitu. Gitu. Dia yang mencari, dia yang mengingatkan gitu. Di mana tingkat pemerasannya itu di mana? Ada penjebakan. Dia mencari, dia meminta tolong Iya. dan dia memberi. Karena aku kan juga tadi posting tuh pagi-pagi menanggapi yang di statementnya Mbak Tika Bisono. Ya, mungkin beliau nggak lihat dan nggak dengar rekaman yang dari awal. Ada rekaman awal itu di mana dia mencari-cari. Diduga suara dia dengan suaranya asistennya Niki. Jadi mencari-cari, iya nggak mau lo dibayar, ada dialog seperti itu. lagi ya. Ada dialog-dialog itu. Jadi Nanti kamu buat- ingetin lagi iya, ya. buat Mana aku- ada di buat aku kalau tuh, pemeras itu nggak ada diingetin. seorang owner brand sampai berkata seperti itu mencari terus di dalam rekaman yang sebentar saya Jadi soalnya saya- mereka saya- lagi ini saya. Bentar. Apa tadi jadi lupa apa tadi yang terakhir Nggak mungkin mencari-mencari gitu dari produk. bukan di rekaman yang terakhir itu kalau nggak salah dengar saya dia bilang iya nih nego kalau mau nego berarti itu seperti penawaran kan penawaran dan di awal dia yang mencari ada juga iya nih mau dibayar nggak mau jadi itu kata-kata yang aku pengen banget denger di sini kapan sih video itu ada rekaman itu kapan sih tuh terus nanti kan di kalau di pengadilan kan tanggal waktu semuanya akan digabung secara benar-benar sistematis kelihatan baru kita bisa menyimpulkan makanya saya nggak banyak ngomong mau lihat aja karena kita juga nggak pernah tahu aslinya tuh rekaman kayak apa kan tapi di sini aslinya seada-adanya seperti itu yang nanti akan menjadi mungkin insya Allah dari Pak Hakim dari semuanya memastikan dan sangat yakin bahwa ini adalah bentuk tawaran kerjasama yang ternyata sudah dilakukan pelanggaran yang luar prestasi tadi tidak lanjut bahkan ada kasus baru dan ada juga perekaman yang tidak diketahui tidak seizin itu kita juga masih menunggu apakah itu ilegal bentuk seperti itu jawaban-jawaban ini akan kita dapat di ruangan pengadilan. Punya definisi